Oke, silakan mungkin Pak Rahmatullah, begitu mungkin Bu Reksana. Ya, bisa langsung mulai. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Rahmatullah Rusli. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rahmatullah mungkin apa namanya Suaranya kurang. ya suaranya mungkin di Suaranya Mas, ya suaranya ya. Ya, tes. Ada perubahan lebih baik atau lebih buruk? Tes, 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 lebih baik Pak, lebih diataskan lagi untuk mikrofonnya. tes. Ya, tes, tes. Oke Pak, Baik. sekarang jam 14.34, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Yang terhormat Ibu Reksiana selaku reviewer, panitia serta rekan-rekan sekalian. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kegiatan PKM yang sudah terlaksana di semester yang lalu. Judul PKM kita yaitu upaya peningkatan kesadaran siswa dalam pelaksanaan kewajiban hukum agama di dalam kehidupan sehari-hari. Eh, ini berkaitan dengan hukum agama. Kenapa? Karena eh, rumpun kami di Prodi PPKN, kebetulan saya pengajar hukum Islam, jadi rumpunnya rumpun hukum. Nah, sehingga judulnya juga harus berkaitan dengan hukum. Kira-kira seperti itu. Eh, langsung ke slide selanjutnya, Pak Ana. Nah, latar belakang masalah. Eh, Banyaknya anak-anak remaja saat ini yang tidak mengenal hukum agama menjadi perhatian bagi kita selaku pendidik untuk bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman. Tadi saya lupa ingin menjelaskan tentang hukum agama. Apa itu hukum agama? Hukum agama itu hukum yang memang didasarkan pada aturan-aturan agama yang biasa kita sebut dengan hukum syariah. Artinya hukum-hukum yang dilahirkan dari peraturan-peraturan agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai seorang Muslim, tentunya eh, terikat dengan hukum agama atau hukum syariat. Nah, permasalahan kita saat ini adalah generasi muda, anak-anak kita ini belum paham betul faedah apa itu hukum agama, faedahnya pelaksanaan hukum-hukum agama. Atau bahkan mereka sama sekali tidak tahu eh, apa namanya bahwa dalam Islam itu terikat pada hukum agama. Nah, oleh karena itu efek-efek seperti yang kita saksikan bersama anak remaja itu perbuatannya semena-mena seperti tidak mengenal agama. Ada pergaulan bebas, kemudian banyak yang mengalami depresi dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pengabdian kali ini adalah bagaimana kami sebagai dosen agama eh, memberikan edukasi tentang eh, apa namanya meningkatkan kesadaran untuk pelaksanaan hukum agama. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya paling tidak kita menjelaskan faedah yang bisa didapat dari para pengamal hukum agama ya selaku Muslim itu tidak hanya fokus pada pembiasaan dan rutinitas saja, tapi bisa langsung mengena pada faedah dan manfaatnya. Karena banyak di antara mereka itu nggak paham manfaat dari pelaksanaan hukum-hukum agama. Nah, output kegiatan ini adalah bagaimana siswa kemudian pihak sekolah eh, sama-sama punya kesadaran yang sama untuk memberikan motivasi. Sehingga dalam pelaksanaan pembiasaan itu mereka
ada yang ada pemahaman yang mereka mereka pahami sehingga terdorong untuk melakukan hukum agama itu, yang tadinya pembiasaan atau paksaan itu menjadi sebagai sebuah kesadaran. Nah, contoh untuk hukum agama itu misalnya sholat 5 waktu, menutup aurat, menjaga pergaulan antara siswa dan siswi. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Pak Anam. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah metode ceramah. Ceramah menjelaskan faedah-faedah bagaimana tujuan hidup seseorang. Ketika tujuan itu jelas, setiap manusia yang memahami tujuan hidupnya, maka kehidupannya juga akan lebih terarah gitu. Kebanyakan dari siswa kita itu mereka tidak mengerti tujuan hidup. Jadi ketika disuruh sholat, apa maksudnya? Ketika disuruh belajar, apa maksudnya? Itu seakan-akan dua hal yang terpisah. Tapi begitu kita berikan pemahaman tentang tujuan hidup, mereka mulai tersambung, tersambung. Kenapa sebagai orang yang sedang dididik itu harus melakukan ini, melakukan itu. Kira-kira seperti itu. Dan kita mengadakan diskusi dan tanya jawab. Uh, Diskusi dan tanya jawab inilah inti dari proses pembelajaran atau memberikan motivasi yang kami berikan kepada siswa-siswa. Lanjut, Pak Anam. Anggaran ya nggak usah ya. Nah, lokasi yang kami eh, laksanakan adalah di SMK Paramarta. Nah, lokasinya di Jombang, Kecamatan Ciputat. Ini terlaksana tanggal 6 Oktober 2023. Langsung Pak Anam. Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman para siswa tentang manfaat dan faedah pelaksanaan hukum agama. Ketika memahami manfaat dan faedah, sehingga dalam melaksanakannya mereka jadi lebih ringan. Nah, kemudian yang kedua, termotivasinya siswa SMK Paramarta untuk melaksanakan hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena tahu manfaat dan faedahnya, secara otomatis ada dorongan keinginan mereka untuk lebih didasari pada kesadaran dalam melaksanakan kewajiban hukum agama, dalam melaksanakan sholat, dalam menjaga aurat dan menjaga pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kira-kira demikian presentasi dari kami. Kalau ada eh, pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Boleh sambil ya ini Pak Anam, foto-foto hasil kegiatan kami. Ini antusias para siswa yang mendengarkan pemaparan dan edukasi dari tim PKM Universitas Pamulang. Kami juga membawa tim dari mahasiswa, melibatkan mahasiswa ikut membantu kami dan ikut mendengarkan, sehingga ini menjadi sasaran kami juga dalam mengedukasi manfaat dan faedah hukum agama dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmatullah Rusli telah menyampaikan materinya. Mungkin ada tanggapan dari reviewers kita, Bu Reksiana, kepadanya. Waktu tepat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Anam. Tadi apa judul, izinkan saya ya, Pak Rahmatul Rusli, kita sama-sama belajar. Tadi judulnya apa ya yang diangkat? Bisa dibacakan kembali? Upaya peningkatan kesadaran siswa dalam pelaksanaan kewajiban hukum agama di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan kesadaran ya. Ya, betul. Tadinya di SMK Paramarta. Ya, Paramarta. ini cukup menarik sekali. Intinya dosen sudah melaksanakan PKM. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga ketika melaksanakan PKM riset, ini saya juga ingin bertanya, ini apakah PKM biasa atau PKM yang berbasis riset? PKM biasa, ini pengabdian
sebelum Oh, yang biasa ya. iya, Nah, betul. ini perlu ditekankan lagi kalau untuk yang nanti untuk orientasinya mengarah kepada untuk pemenuhan PKM dosen yang dibutuhkan dalam akreditasi itu adalah PKM riset. Nanti bisa dari PKM ini dijadikan riset, Pak. Karena Oh, baik. kalau terkait dengan kebutuhan akreditasi itu yang harus diisi adalah PKM yang model riset. Nah, nanti itu yang harus diperhatikan oleh dosennya karena untuk saat ini kalau hanya PKM biasa kita tidak masuk lagi. Nah, tadi prodinya apa, Pak? PPKN, FKIP di Eh, PPKN, prodinya PPKN, apa namanya? apa PPKN. itu? Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, PPKN. Ya, Oh ya. Nah, ini apakah PKM ini sudah mengacu kepada roadmap? insya Allah sudah. Nah, Sekarang nanti kalau memang sudah mengacu kepada roadmap, nanti kan ada tema-tema roadmapnya yang itu harus juga diperhatikan, PKM, riset, atau penelitian dosen itu juga harus mengacu kepada apa namanya roadmap yang dibuat oleh kampus ataupun prodi masing-masing. Jadi prodi itu harus punya roadmap, peta jalan riset PKM maupun pada roadmapnya. Nanti Bapak misalnya, oh saya mengacu kepada tema besar apa, nah itu juga harus diperhatikan. Nah ini juga mungkin tadi yang saya perhatikan metode ya, ketika melihat dari metode PKM-nya hanya metode diskusi tanya jawab. Nah, ini juga kalau PKM justru yang PKM riset ataupun PKM yang dibutuhkan sekarang misalnya dilihat dari kebutuhan dalam pedoman Kemdikbud ataupun Kemenang ataupun mengacu kepada Arkan. Arkan itu pedoman PKM dan riset apa namanya yang sudah diatur oleh Kemenang tahun 2018 itu juga harus mengacu pada tema-tema tertentu dan metodenya juga ada metode yang sudah ditentukan. Termasuk tadi kalau PKM-nya nggak berat, ini tadi saya tanya makanya PKM apa? Tadi kalau hanya PKM biasa, oke lah misalnya menggunakan metode apa ceramah, namanya tadi diskusi ceramah dan diskusi juga. ataupun terkait metode ceramah. Tapi kita harus juga melihat ya, ada 6 komponen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKM. Yang pertama, kreativitas ataupun bagaimana kejelasan masalah. Nah, ini terkait kejelasan masalah juga kita harus benar-benar menelaah oh, benar nggak permasalahan ini sudah masuk ke dalam permasalahan besar. Seperti itu. Ada juga yang terkait dengan metode. Nah, ini juga kalau metode dia ada banyak variasinya. Saya rasa nanti bisa juga ditelaah lagi metode apa nanti yang pas mungkin atau misalnya metode tindakan kelas, metode PAR, ada banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan kalau ini nanti berorientasi kepada riset. Bagusnya saya usulkan kepada riset nanti Pak. Jadi ada Bu. publikasinya karena hanya kalau PKM-PKM biasa itu tidak dibutuhkan lagi di akreditasi. Karena kalau untuk pemenuhan data pendukung saja saat ini kurang relevan. Tapi lebih kepada orientasi PKM yang didanain, kemudian dijadikan ada outputnya, kemudian ada rencana tindak lanjutnya, ada 6 di situ fase dalam melaksanakan apa namanya PKM riset. Nah itu nanti bisa dibaca terkait dengan apa namanya pelaksanaan PKM punya Kemdikbud ataupun Kemenak. Kalau yang Kemenak juga saat ini sudah menekankan PAR Hmm. ya yang saat ini sudah kita laksanakan juga di perguruan tinggi. Mungkin itu saja Pak. Lainnya sudah cukup oke tadi ya pelaksanaan PKM. Baik, Ya itu saja Baik, Pak. terima kasih Bu Reksiana. terima kasih kami sampaikan kepada Bu Reksiana telah memberikan tanggapan kepada presentasi Pak Rahmatullah Rusli terkait dengan hal ini. Nah, selanjutnya yang akan menyampaikan materi Bu Najihah. Sebentar. Saya sedang mencari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan juga Ibu reviewer, Ibu Reksiana MPD. Suara saya udah kedengaran Pak Anam. Kedengaran sekali Bu Najihah. Oke, terima kasih. Izin saya. Bu Najihah bisa record atau gimana di situ? Bisa. Ikut Pak Anam aja lah, simpel. Nanti linknya yang dipakai dari Pak Anam juga. Oke, baik. Saya share punya Bu Najihah.
Baik, Pak. Silakan Bu Najia, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bapak Ibu, untuk PKM kami ini saya mewakili tim Pak Abdullah dan Pak Mutawali. PKM kami berjudul Edukasi Investasi Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia di Yayasan Tahfidzul Quran Ar-Rahmani yang berlokasi di Ciputat. Kami mengambil tema ini insya Allah sesuai roadmap ya. Kemudian roadmap PKM dan juga penelitian juga sama. Kemudian lanjutnya Pak Anam. Oh baik, sebentar. Oh ternyata ini modelnya ini ya. Yap. Ya, PKM kami karena kami home base-nya di Prodi Ekonomi Syariah, jadi kami mengambil tema yang sesuai dengan prodi. Padahal mungkin background kami bermacam-macam, ada yang hukum dan sebagainya. Latar belakang dari PKM kami ini adalah aplikasi dari Tridharma Dosen yang mana ada biaya untuk pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kemudian untuk pengamalan ilmu pengetahuan, karena saya sendiri, kami juga berinvestasi di saham syariah tentunya di pasar modal. Kemudian karena memang sebelumnya saya pribadi pernah di DM oleh salah satu objek PKM di sana menanyakan tentang bagaimana investasi saham syariah. Apakah halal, apakah memang syariah seperti itu. Terkait dengan tema ini dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan santri terhadap dunia investasi saham, khususnya saham syariah yang menganggapnya rumit, judi jadi mudah, jadi tidak halal ya, jadi dikiranya itu judi, padahal ada juga yang syariah, saham syariah. Kemudian dikiranya rumit, padahal sangat mudah sekali. Dikiranya mahal, padahal bisa dimulai dengan 100.000 rupiah saja dan seterusnya. Kemudian slogan yuk nabung saham yang dicanangkan, yang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Jadi ini untuk panjang tangan dari slogan yuk nabung saham, untuk meningkatkan kesadaran dan menarik minat masyarakat agar mau berinvestasi saham serta dilakukan secara rutin dan berkala. Karena secara tidak langsung, maka ini akan bisa menyumbang pemasukan bagi pemerintah dari PAT-nya ya, dari pajak yang diambil dari setiap transaksi yang dilakukan baik jual maupun beli. Tujuannya adalah kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang investasi saham syariah, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepercayaan calon investor, di sini adalah para santri di yayasan tersebut, terhadap pasar modal, sehingga bertambahlah investor saham syariah di Indonesia. Lanjut Pak Anam. Metode pelaksanaan seperti biasa Ibu, Bapak Ibu, kami melakukan perencanaan di bagaimana, apa judulnya, kapan dan gimana gitu ya. Kemudian persiapan sebagaimana Bapak Ibu lakukan. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada 26 November kalau misalnya. Sudah cukup lama jadi saya agak lupa. Kemudian evaluasi. Pendekatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan diskusi terkait investasi saham syariah di pasar modal dan simulasi cara memulainya menggunakan platform sekuritas koin ya, foreign investment. Metode kegiatan pengabdian dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu dengan sosialisasi, diskusi, dan evaluasi.
Kami dari sisi kuantitatifnya, materinya yang disampaikan berupa pemahaman seputar pasar modal Indonesia, berupa manfaat dan sejarah pasar modal di Indonesia itu apa. Pasar modal di Indonesia itu sudah berumur lebih dari 1 abad dan sudah mengalami banyak peperangan, banyak pandemi, krisis, dan sebagainya. Belum, Pak Anam. Sorry. Kemudian kami juga menyampaikan, memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai investasi di saham syariah dibandingkan dengan konvensional. Ada saham syariah, ada non syariah. Kemudian keuntungan dan risiko investasi, risikonya apa, keuntungannya apa. Kemudian yang terpenting di sini adalah simulasi langkah-langkah memulai investasi saham yang syariah. Jadi dipilih-pilih. Kemudian dilanjutkan diskusi. Bagian ini peserta bisa melakukan langsung instruksi ataupun bertanya di akhir materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Lanjut, Pak Anam. Ini hasil kegiatannya. Di sana kami telah menyampaikan beberapa. Belum, Pak Anam? Ya, ini ada aktivitas dan post-test ya. Kami di sana menanyakan ada 6 item. Nah, di sana kami juga bertanya, menyampaikan di tes maupun post-testnya pertanyaan mengenai pengetahuan tentang pasar modal Indonesia. Awalnya 0, kemudian jadi 90%. Kenapa 90%? Karena kuesionernya ini berupa di form ya, jadi mereka yang mengisi itu ada yang nggak punya email, jadi ya tidak mengisi. Jadi tidak semuanya mengisi, dan juga di sana karena pesertanya ada yang dari sekolah dan juga ada yang sudah kuliah, jadi tidak rata untuk kepemilikan emailnya. Salah satu kendalanya. Kemudian pengetahuan tentang instrumen investasi saham. Ada yang udah tahu mereka, ada 50% udah tahu ada investasi saham. Kemudian ada saham syariah, ada konvensional. Kemudian item ketiga adalah pertanyaan mengenai pemahaman konsep investasi saham syariah. 0%. Kemudian pengetahuan mengenai risiko dan keuntungan 0%. Kemudian membuka rekening, caranya 0%. Kemudian ketertarikan melakukan investasi saham syariah di pasar modal Indonesia, tertarik mereka, ada yang tertarik. Mungkin ini yang nanya saya, DM saya. Jadi Izin Bu Nadia, 10%. 1 menit lagi ya. Nah, kemudian meningkat, 1 menit lagi Bu Nadia. bisa dilihat di proses baik Bapak Anam. Bisa dilihat hasilnya meningkat ya, semuanya di atas dari 70% ke atas. Jadi ada peningkatan pengetahuan. Dan di sini disyukuri bahwasannya mereka ada 80% yang mulai tertarik untuk melakukan investasi saham syariah setelah dilakukan sosialisasi ini. Baik, Pak Anam. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Ya, sama saja itu saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Najia yang telah Terima kasih, memaparkan materinya. Ini silakan kepada Bu Reksiana untuk memberikan tanggapan terhadap Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Anam. Assalamualaikum Bu Najiha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, PKM-nya sudah menarik sekali ya Bu ya. Tadi kalau Ibu sampaikan sudah menyesuaikan roadmap ya, itu yang paling penting sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh dosen itu sudah apa istilahnya itu mengikuti alur rencana yang sudah disiapkan prodi ataupun kampus. Tadi kalau sudah sesuai roadmap itu sudah bagus sekali karena apa namanya itu sebagai strategi dalam mencapai visi misi atau visi keilmuan yang ada di perguruan tinggi ataupun di prodi. Ada beberapa hal yang perlu mungkin kami konfirmasi ya Bu ya. Bu Najiha tadi sudah bagus dari segi misalnya pakai survei. Tadi permasalahannya apa Bu?
Ini ada 3 hal yang perlu kita konfirmasi terkait permasalahan, metode, dan potensi hasil. Permasalahannya apa, Bu? Permasalahannya rendahnya pengetahuan. Pada rendahnya pengetahuan tentang investasi, kemudian khususnya investasi syariah. Padahal pasar modal itu umurnya sudah lebih dari 1 abad. Begitu mungkin Iya. salah satunya. Tapi metodenya di awal sudah melakukan misalnya wawancara awal. Kalau ini misalnya nanti orientasinya ke riset, ini bagus sekali ya Bu ya. Yang kita lihat misalnya nanti metodenya bisa juga selain tadi survei, sebenarnya fokus group discussion. Perlu juga menambahkan misalnya nanti fokus group discussion untuk mencari solusi. Tadi udah diketemui misalnya hasil. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi juga. Hasil tadi sampai ada 80%, tapi menggunakan metode survei. Metode survei yang bagaimana? Terus kenapa tidak menggunakan hasilnya itu ketika sudah dilakukan pretest dan posttest ada uji t-test untuk mengukur keseluruhan. Jadi kalau menggunakan biasanya ada nggak Bu hasil misalnya t-testnya? Biasanya kalau menggunakan survei ataupun menggunakan tadi misalnya post-test dan pre-test, biasanya ada untuk rumus dalam mengukur keseluruhan target capaian ataupun pengaruh besar dan tidaknya. Tadi bisa menggunakan t-test. Apakah sudah dilakukan, Bu? Baik Ibu, untuk mengolah data ini kebetulan oleh tim kami ya. Kalau saya untuk presentasi. Kemudian untuk setahu saya kemarin itu untuk metode perhitungan hanya sederhana saja. Misal ini kan pesertanya ada 20%, kalau dia yang menjawab udah 10% berarti 50%, seperti itu saja. Ya, berarti itu baru tahap deskriptif ya. Jadi kayak Ya. survei sederhana itu di tahap deskriptif. Kalau mau lebih advance nanti bisa diukur juga secara keseluruhan menggunakan t-test. Jadi biasanya kalau ada metode survei menggunakan post-test, pre-test. Nah, ada secara skala pengukuran keseluruhan biasanya menggunakan t-test yang lebih umum digunakan. Nah, satu lagi Baik. terkait dengan potensi hasil. Jadi setelah mendapatkan hasil ada tindak lanjut biasanya di dalam PKM itu. Nah, mungkin bisa dituliskan nanti kalau mau dijadikan jurnal atau artikel berbasis laporan juga bagus nanti Bu. Kalau menurut saya ada outputnya ya, bukan hanya sebatas output hasil, tapi ada outcome. Nah, outcome-nya ini nanti bisa berupa publikasi, haki, dan sebagainya. Itu bagus untuk dosen, bagus untuk prodi juga. Kita kalau sebagai kaprodi juga kalau dosen hanya sebatas PKM tapi tidak ada risetnya, itu tidak istilahnya tidak terlalu signifikan, tapi yang kita butuhkan hasil dari PKM riset ada publikasinya ini bisa dalam bentuk artikel dipublish di jurnal dan sebagainya, itu outcome-nya ada juga. Mungkin itu Bu, lainnya sudah bagus semua Bu. Baik, terima kasih Ibu Reksiana. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Sesama Iki begitu ya. Oke. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Nikomang Aryani. Sekali lagi saya ingatkan untuk waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mempresentasikan lebih ringkas lagi dan lebih padat lagi terkait dengan hal tersebut. Kepada Bu Nikomang Aryani kami persilakan, waktu sudah tepat. Oke, saya coba share. Host disable participant screen sharing. Saya mau coba share screen. Ibu tidak bisa langsung di situ Bu ya? Tidak bisa. Biasanya bisa allow partisipan biasanya kalau nggak salah kalau di situ. Oh, kalau di nggak sini bisa ya tidak. boleh dalam. Di sini tidak ada Ibu. Di sini hanya ada allow to record local file atau allow to multi-pin. Oke, boleh dari Bapak. Izin Pak, izin Bu ya, maaf ya. Bukan saya tidak mau. Iya, nggak apa-apa. Oke, saya izin share ya. screen. Silakan dimulai aja. Oke, selamat siang. Nama saya Nikomang Aryani, saya dari Sastra Inggris ya. Selamat siang dan salam hormat untuk Ibu Reviewer, Ibu Reksiana dan juga Bapak Moderator, Bapak Hairul Anam. Mungkin boleh di slideshow ya, di slideshow.
Atau kalau tidak bisa nggak apa-apa. Adapun judul dari PKM saya adalah berkaitan dengan creative writing, yaitu menulis fiksi untuk membantu kesehatan mental. Jadi saya mulai dengan pendahuluan, boleh langsung ke pendahuluan saja karena saya agak panjang juga di situ. Pendahuluan, lanjut. Oke, jadi ya sebelumnya. Oke, di sini saya melihat beberapa riset yang saya baca di media massa bahwa selama COVID-19 ini terjadi tingkat depresi dan kecemasan yang cukup tinggi, di mana menurut WHO tingkat kecemasan dan depresi selama tahun pertama terjadinya COVID itu 25%. Studi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga menyebutkan bahwa ada peningkatan 26,5% untuk gangguan jiwa dan depresi. Di sini saya melihat bahwa kesehatan mental belum menjadi sesuatu yang prioritas ya, karena dianggap sebagai suatu penyakit yang tidak terlihat ya. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia menemukan sebanyak 63% responden mengalami cemas dan 66% responden mengalami depresi akibat pandemi COVID-19. Jadi kami melihat bahwa banyak masalah-masalah mental yang terjadi pasca COVID namun belum ditangani dengan baik. Dan kami melihat bahwa salah satu mata kuliah yang diajarkan di sastra Inggris yaitu creative writing yang berkaitan dengan menulis fiksi yang ternyata memiliki dampak yang sangat positif untuk membantu masalah tersebut. Boleh dilanjut, Pak? Oke, jadi dari beberapa berita yang kami baca, diantaranya dari psikolog Oktina Berlianti, yang menyebutkan bahwa ternyata menulis bisa menjadi media penyembuhan bagi masalah-masalah psikis ya. Dengan menulis membuat seseorang dapat mengeluarkan emosi-emosi tersembunyi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog, James Pennebaker dari University of Texas, mengatakan bahwa melalui 200 penelitian dengan menulis emosional ternyata dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional seseorang. Kemudian ketika subjek yang menulis tentang pergolakan pribadi selama 15 menit sehari, selama 3 atau 4 hari akan lebih jarang mengunjungi dokter untuk masalah kesehatan dan melaporkan kesehatan psikologis yang lebih baik. Jadi berdasarkan riset-riset tersebut kami kemudian berinisiatif untuk melakukan PKM yang yaitu mendayagunakan salah satu mata kuliah di sastra Inggris, creative writing, untuk bisa mengatasi masalah kesehatan mental. Silakan dilanjutkan. Dari kami bekerja sama dengan salah satu komunitas menulis Padma yang berlokasi di Surabaya. Oleh sebab itu PKM ini kami selenggarakan secara daring untuk bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. Dan kami juga ingin mendidik mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini yang sebanyak 5 mahasiswa untuk bisa menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bersifat nasional. Selanjutnya. Nah, di sini kegiatan ini untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami masalah mental. Karena masalah mental tidak dianggap sesuatu yang penting, mungkin banyak menganggap bahkan ini tidak ada. Padahal ada sebuah mata kuliah di sastra Inggris yaitu creative writing, yaitu menulis fiksi yang bisa membantu orang dalam jumlah yang besar untuk bisa merasa lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selanjutnya. Ya. Oke, dilanjut aja, agak terlalu panjang nih. Jadi kami melakukan sejumlah persiapan, yaitu kami melakukan rapat-rapat persiapan pada tanggal 7 September, kemudian 10 September, dan seterusnya, dan kemudian melakukan rapat dengan organisasi Perlima yang menjadi tempat kami bekerja sama dan menggunakan sejumlah materi seperti yang tercantum di sini. Selanjutnya. Jadi ini susunan acara yang kami lakukan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023, yaitu ada pembukaan oleh MC, pemutaran lagu Indonesia Raya, kemudian company profile Perlima, company profile PAM, kemudian ada ice breaking dari mahasiswa,
pengenalan narasumber dari moderator, penyampaian materi dari narasumber, kemudian games oleh mahasiswa, lanjutan materi oleh narasumber, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan penulisan cerpen yang akan diberikan deadline selama 2 minggu. Selanjutnya. Oke, sebenarnya ada di sini pelaksanaan PKM-nya ya. Karena saya tadinya mau memutarkan video, sayangnya terlalu berat, jadi mungkin nanti di kesempatan lain akan, apa bisa diputar? Linknya? Agak ini susah. Sebenarnya di PowerPoint saya yang di sini sudah saya screenshot untuk foto-foto kegiatannya karena sifatnya juga daring. Jika tidak bisa, mungkin saya langsung ke hasil kegiatan saja. Hasil kegiatan. Ini udah kelihatan belum, Bu? Masih muter gitu, masih berputar. Belum. Oh, beda posisi, sorry. Beda posisi share screen. Dia tidak bisa langsung ternyata. Gak apa-apa, saya lanjut ke selanjutnya aja. Oh ya, ini apa? Betul. Itu adalah dokumentasi dari kegiatan kami yang juga disiarkan oleh Perlima Official yang berlokasi di Surabaya, diikuti oleh 100 peserta pada saat itu. Mungkin boleh dilanjut ke slide berikutnya. Jadi ini adalah feedback yang kami terima dari para peserta, cukup positif ya feedbacknya, diantaranya dengan mengikuti kegiatan ini beberapa peserta merasa bahwa bisa merasa lebih baik, lebih mencintai diri sendiri, kemudian juga lebih menghargai diri sendiri, menyebut sebagai sangat bermanfaat, sangat inspiratif, membantu saya untuk lebih believe more to myself, dan seterusnya. Selanjutnya. Izin, Bu ya, waktunya Oh iya, terbatas. Oke. Ya, mungkin ini juga sekilas aja. Jadi kami simpulkan bahwa anggota peserta dan peserta seminar Writing for Healing mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kami lakukan ini, dan ini akan berlanjut ke seminar-seminar selanjutnya karena selama proses seminar tersebut juga kami melakukan semacam workshop penulisan cerpen yang nanti rencananya akan kami bukukan jika peserta mampu untuk menuliskannya. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Baik, saja kami berikan kesempatan kepada Ibu Rexiana untuk menanggapi. Ya, Assalamualaikum Bu Komang. Waalaikumsalam. Ya, ya cantik sekali ya Bu Komang. Oke, Bu Komang dari prodi apa Bu? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Tadi PKN-nya tentang writing ya Bu ya? Apa tadi? Ya, Jadi creative menulis writing. itu bermanfaat untuk kesehatan ya? Iya. Oke. Jadi masalahnya apa tadi Bu? Masalahnya banyak anggota masyarakat yang mengalami apa ya? Stres. Masalah mental ya, kesehatan jiwa yang sama sekali tidak diperhatikan ya, karena kita menganggap itu tidak ada gitu. Padahal banyak yang mengalami dan itu sebetulnya berefek kepada seseorang ya. Dan pada saat seminar itu juga banyak yang nangis juga karena apa ya, baru sadar nih ada sesuatu Ya. yang apa ya, ada sesuatu yang Jadi salah gitu. solusinya tadi dengan apa tadi Bu? Solusinya dengan menulis mengatasi fiksi, masalahnya itu dengan menulis menulis cerpen, fiksi. Jadi cerita pendek ya, dengan menulis. itu ternyata bisa mengatasi salah satu cara untuk mengatasi kesehatan mental. Itu bagus sekali Iya. ya Bu ya. Mungkin sudah ketemu istilahnya tuh state of art.
state of art itu kayak keunikan dari suatu kegiatan PKM-nya mungkin sudah terbaca, sudah ada. Nah, cuma tadi ada beberapa hal yang perlu kita perjelas mungkin di jenis PKM. Nah, jenis PKM-nya ini nanti mungkin bisa diperjelas. Ibu, kalau saya rasa ini bagus sekali nanti kalau ada di publikasi. Jadi bentuk outcome-nya itu tadi sudah ada video. Jadi selain laporan sebenarnya video itu juga bagus. Tapi ada penilaian juga di video itu tidak sembarang hanya video-video biasa, tapi ada kriterianya yang dijadikan untuk outcome dari suatu PKM. Nanti videonya tadi misalnya dilihat dari keserasian, ada kayak alur ceritanya, menjelaskan metode atau hal-hal yang harus termuat dalam penjelasan PKM. Nah, yang perlu tadi diperjelas juga tadi metode. Metodenya apa, Bu, tadi yang digunakan? Bagaimana ya menggolongkan metodenya? Saya juga bingung. Metodenya apa ya? Workshop? Ya, nah ini ya yang tadi rata-rata yang Bu Ibu yang Najiha tadi sudah ada metode, tapi mungkin lebih diperjelas lagi nanti kayak seperti pengolahan datanya. Kalau ini nanti orientasinya untuk dipublikasi ya Bu ya. Kemudian tadi kayak Ibu juga mungkin nanti metodenya tuh harus jelas ataukah ya. Jadi biasanya yang digunakan dalam PKM itu bisa FGD, bisa studi kasus, bisa misalnya penelitian tindakan ya. Atau kalau Ibu apa sih metode yang apa yang kira-kira menurut Ibu pas di sana mungkin nanti bisa diperjelas ya Bu ya. Oh iya Apa yang nanti. metodenya yang pas misalnya ya. Nah, itu Oh iya nanti. tahap-tahapannya nanti biar kalau misalnya mau menjadi IPKM riset itu harus ada outcome-nya tadi di publikasi. Nah, sama ini Bu. Tadi saya membaca ada terkait dengan testimoni. Ada testimoni yang hasil dan pembahasan. Itu maksudnya apa, Bu? Itu Testimoni dari adalah setelah feedback mendapatkan pelatihan ya. ya. Jadi setelah melakukan pelatihan, para peserta itu dikasih Google Form untuk memberikan pendapat apa yang dirasakan sesudah mengikuti pelatihan gitu. Jadi menulis secara bebas, tidak ada Ya, menjawab gitu. ya sebenarnya kalau hasil itu bukan didapat dari testimoni. Sebenarnya itu testimoni yang di sana itu lebih kepada misalnya manfaat, nah manfaatnya. Tapi hasilnya itu apa yang sudah dari Ibu melakukan pelatihan yang dilihat ada kinerja yang dilihat dari mereka. Oh, misalnya kesehatan mentalnya itu bisa diamatin nggak? Itu yang harus digambarkan, dianalisa ketika misalnya melihat outcome ataupun hasil dari PKM tersebut berupa apa tujuannya tadi. Misalnya disesuaikan dengan rumusan masalah atau tujuan dari PKM ini, meningkatkan kesehatan mental. Apa yang terlihat? Nah, itu yang digambarkan dalam kesimpulan sehingga nanti bisa merumuskan program apa yang cocok. Nah, ini yang biasanya luput juga. Tadi ada rencana tahap selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan rencana tahap selanjutnya adalah memberikan seminar. Nah, bisa juga dalam suatu bentuk program, Bu. Nah, biasanya seperti itu ya kalau rencana tindak lanjut ataupun rencana tahap selanjutnya. Rekomendasi program. Nah, program apa yang cocok nanti itu bagus sekali juga, Bu. Kalau misalnya nanti dari kegiatan PKM ini bisa mencetuskan suatu bisa ditindaklanjuti. Itu ya, Bu ya. Dari Oke. saya mungkin itu kurang ya Bu, itu sekedar masukan. Tadi kalau terkait testimoni bisa juga misalnya tadi dipolakan dari hasil tersebut kira-kira bisa memunculkan program ini dari hasil testimoni, bisa juga misalnya dibuat tema atau ketika seperti kita mengolah data, misalnya dari masukan-masukan mereka, dari misalnya testimoni mereka, kira-kira program apa sih yang cocok? Nah, itu bisa juga dari hasil yang dilihat tadi dari apa ya, dari pendapat-pendapat mereka yang hasil testimoni tadi tidak langsung Ibu narasikan seperti itu, tapi dilihat ya pokok misalnya dari kegiatan tersebut atau dari hasil mereka tadi, saya melihat dari apa hasil deskriptif yang dari testimoni ini kira-kira apa sih maksud mereka, poinnya apa sih? Nah, itu juga bisa memunculkan suatu Dinarasikan program ya. atau suatu nanti ya. Nah, itu ya jangan dibuat seperti itu nanti ketika dibuat satu laporan deskriptif agar bisa nanti jadi outcome publikasi. Ini bisa jadi jurnal nasional atau Kesinta 2 nanti kalau memang pengolahan datanya bagus ya Bu ya. Kita. Iya, makasih. Ya, itu Bu Makasih ya banyak. dari Baik. kami ya Bu. Ya, Terima kasih. sama-sama Bu. Kami sampaikan kepada Bu Nikomang Aryani telah presentasi dan terima kasih Bu Reksiana telah menanggapi. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Ahmad Yani Nasution
untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilakan. Suaranya Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati adalah Ibu Rexiana sebagai reviewer dan Bapak Ibu peserta desminasi yang saya muliakan juga. Kami dari tim pengabdian kepada masyarakat, sebagai ketua saya Ahmad Yahya Nasution dan sebagai anggota Ibu Ma'fiyah SPDI MPDI. Judul PKM kami kali ini adalah tantangan dan solusi dalam membangun akhlak mulia pada siswa SMK Paramarta di Tangerang Selatan. Dilaksanakan pada 3 November sampai 5 November waktu 2023 kemarin. Ini penelitiannya penelitian internal, namun ada rencana kami untuk publikasi juga agar nanti ada penilaian juga dari kampus kita sendiri. Adapun latar belakang daripada PKM kami ini adalah beranjak dari yang sederhana melalui pengalaman subjektivitas kami, yaitu tentang akhlak mulia yang ada di kelas. Setelah kami melakukan observasi kepada kepala sekolah yang ada di SMK Paramarta, ternyata tidak jauh beda 11-12 di masing-masing sekolah itu, yaitu yang pertama mahasiswa itu masih malu untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua kurangnya wawasan tentang apa saja yang bernilai kebaikan. Nah, maka oleh karena itu kami memberikan solusi dengan cara memberikan pemahaman yang benar dan aktual seperti pemberian solusi dan tantangan dalam membangun akhlak yang baik di kalangan siswa SMK. Hasilnya, para siswa SMK mengetahui solusi terhadap tantangan yang dihadapinya pada zaman yang serba teknologi ini agar menjadi siswa yang berakhlak yang baik. Lanjut Pak Anam. Prosedur yang kami lakukan adalah pertama observasi, kemudian menyusun proposal PKM, persiapan PKM, kemudian kami menggunakan metode pendekatan. Nah, ini oleh yang saya dengar dari penjelasan reviewer tadi belum sesuai dengan roadmap yang di Kemenak ataupun Kemendikbud, karena kami menggunakan metode pendekatan ini berdasarkan PKM-PKM sebelumnya. Lanjut Pak Ano. Nah, metode yang kami lakukan adalah dengan cara ceramah, kemudian demonstrasi, kemudian diskusi. Namun di sini ketika kami memberikan penjelasan, informasi, wawasan dan seterusnya sangat banyak dan begitu antusias daripada siswa itu bertanya dengan cara dan mengajak kami untuk berdiskusi tentang akhlak yang baik, karena hari ini mereka juga paham sebahagian ingin berbuat baik tapi mereka takut dikasih tahu, dilabelin bahwa soalim dan seterusnya. Kemudian karena kurangnya pengetahuan mereka, ternyata untuk berbuat baik itu adalah hal yang sederhana, tapi karena kurangnya ilmu untuk itu, akhirnya mereka terdiam dan kadang terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik gitu ya. Jadi kami dengan melalui PKM ini kami mencoba bagaimana siswa itu agar tidak kaku dalam melakukan segala hal yang itu bentuknya kebaikan yang hari ini memang kita rasakan. Halo, cek. Iya, iya. Halo, apakah jaringan di saya yang rusak? Kayaknya Pak Yaninya kayaknya. Oh, Pak Yaninya ya. Kalau Mukarrom kayak lagi masih ngomong tuh kayaknya, tapi nggak tahu jaringannya error kayak.
Oke, beliau terhempas meninggalkan kita. Beliau nggak bisa masuk lagi sebentar. Bagaimana kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya mungkin? Atau bagaimana Ibu? Mau nanggapi juga orang tidak ada ya? Lanjut dulu aja mungkin, Pak. Oh, udah masuk. Ustaz Ustaz Ahmad Yani. Ya, kedengaran Ustaz? Ya, kedengaran Ustaz, tapi hilang ya. Mungkin Ya, langsung itu langsung pada tanggapan ya. Oh iya, silakan. Tadi tinggal hasil ya. Oh ya, Tinggal silakan. Mana Saya tadi? kembali share screen. Boleh. Ya. Ini hasilnya ya, foto kegiatan. Udah tinggal kesimpulan ya. Iya. Iya. Baik, ini kesimpulan karena ini laptopnya bermasalah, ini pakai handphone. Saya membacakannya. Kesimpulannya adalah melalui program pendidikan moral, kemudian dengan penyampaian kita tentang tentang akhlak yang baik, mendapat respon atau peningkatan yang baik juga di antara para siswa ya. Kemudian juga yang kegiatan pelibatan orang tua juga di sini kami merekomendasikan kepada pihak sekolah juga bahwa selain guru juga orang tua dan masyarakat sekitar juga harus terlibat karena memang lingkungan itu salah satu hal yang membuat kita baik atau tidaknya karena sangat berpengaruh besar. Demikian. Terima kasih. Terima kasih kami boleh sampaikan kepada Pak Ahmad Yani yang telah bersusah payah kayaknya ya, laptop dan sebagainya, jaringan dan sebagainya. Silakan kepada Bu Reksiana untuk menanggapi Pak Ahmad Ya, Yani. Mas Anam, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani Nasution. Pak Waalaikumsalam, Ahmad Bu. Yani dosen di Unpam ya, Pak? Iya, Bu. Iya. Dosen apa namanya, prodi apa, Pak? Prodi manajemen. Pendidikan. Pendidikan agama Islam, tapi prodinya di manajemen, kompesnya. Kenapa mengangkat tentang akhlak mulia, Pak? Ya itu kita PKM-nya. kemarin kita itu tidak melihat agenda yang dari prodi itu ya. Jadi Iya. apa saja terlintas aja, kemudian oh ini bagus gitu. Iya. Iya, lain kali Pak harus sudah mengarah ke itu tadi ya, yang saya rasa kalau misalnya manajemen pendidikan yang dibutuhkan oleh nanti akreditasi ataupun untuk meningkatkan ini ya apa istilahnya nilai-nilai manajemen pendidikan Islam di prodinya itu ya harus sesuai dengan bidang keilmuan. Boleh juga sesuui dengan keilmuan Bapak kalau misalnya Bapak titelnya MPI ya. MPI. Apa titelnya Pak? Lulusan MSQ, apa Pak? Syariah, Bu. Syariah. Oh, syariah. Iya. Oh, gitu. Tapi Iya. karena syariah ya, Pak ya. Jadi berarti memang kalau dosen itu mungkin nanti di roadmap-nya harus sudah disesuaikan atau apa istilahnya tuh bukan top down. Kalau yang dari bawah itu apa namanya istilahnya ya, bukan jadi Bottom up. berangkat dari hasil nanti dari button up ya button up. Jadi judul-judul PKM misalnya yang sudah dilakukan bisa dimunculkan dalam roadmap-nya kalau memang itu banyak tentang keilmuan. Baik, Ustadz, bisa dengar suara saya, Ustadz? Bisa Bang, bisa Bang. Saya Baik. carikan dulu materinya sebentar. Oke. Silakan dilanjut Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih untuk Ustadz Khairul Anam yang telah memberikan waktunya kepada kami, wabil khusus untuk Ibu Rexiana sebagai reviewer. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan atau diseminasi pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, di mana pada PKM kali ini kami mengambil tema pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada slide-nya ya? Slide-nya? Apakah sudah kelihatan? Sudah Ustadz, cuman minta diperbesar Ustadz. Ini kurang besar ya? Kurang tahu, kalau di saya itu kurang besar ya. Baik, kita lanjutkan. Pada PKM kali ini kebetulan saya sebagai ketuanya, kemudian anggotanya Ustadz Khairul Anam sendiri, ya, kemudian ada Ustadz Muhammad Hamzah. Baik, kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan judul ini kebetulan juga bisa dikatakan sebagai usulan dari Pak Dr. Yunus, beliau yang mengerti masalah roadmap dan lain sebagainya agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya pendahuluan pendidikan karakter, kita menganggap bahwa pendidikan yang sangat penting, ya. Walaupun sekarang kalau kita lihat itu pendidikan karakter sudah diterapkan, tetapi kalau dilihat dari hasilnya kemudian pelaksanaannya dirasa kurang hasilnya, maka pada kali ini kita mengangkat tema daripada pendidikan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dilanjut Ustadz, mohon dilanjut. Adapun latar belakang masalahnya, kita bisa melihat bahwa sekarang kalau kita lihat di masyarakat banyak terjadi bisa dikatakan degradasi moral. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, beragama Islam, tetapi dalam kehidupannya masih banyak yang melakukan hal-hal yang di luar agama Islam. Nah, khususnya remaja di sini. Kalau kita lihat remaja-remaja saat ini bisa dikatakan moralnya terkuras, ya, berkurang. Bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, misalkan terjadinya perkelahian, tawuran antar istilahnya anak-anak, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita melihat remaja ini sebagai generasi penerus, maka pendidikan karakter perlu diterapkan kepada remaja-remaja yang kita bahas tadi. Silakan lanjutkan Ustadz. Adapun rumus masalah pada PKM kali ini, yang pertama memberikan edukasi, bagaimana memberikan edukasi atau arahan pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini kita adakan PKM ini tadi di Karang Taruna BJ Depok. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Karang Taruna BJ Depok, dan yang ketiga, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan lanjut Ustaz. Tujuannya ke atas lagi. Baik, adapun tujuan PKM ini untuk memberikan edukasi ataupun arahan berkaitan dengan pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk menjelaskan bentuk-bentuk pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor apa saja sebagai pendukung dan penghambat pendidikan karakter ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, adapun metode, sebelumnya mohon maaf Ibu, karena saya juga sebagai dosen yang baru di Umpam masih banyak belajar, dan metode pendidikan, metode pelaksanaan PKM kalau saya lihat tadi banyak masukan-masukan dari Ibu, dan saya melihat metode yang saya gunakan tidak jauh berbeda dari
metode yang diterapkan Pak Rahmat juga Pak Yani, Ustadz Yani, bahwa yang metode di sini yang saya gunakan adalah metode ceramah kemudian diskusi. Adapun jumlah peserta 49 orang, dosennya 3 orang, mahasiswanya 3 orang, pesertanya 30 dan pengurus atau karang tarunanya ada 3 orang. Silakan dilanjut Ustadz. Desain pemecahan masalah, lanjut Ustadz. Adapun hasil PKM, yang pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan karakter, kemudian yang kedua memberikan arahan wabil khusus kepada remaja karang taruna BJ Depok berkaitan dengan bagaimana cara membentuk karakter ala Rasulullah, dan yang ketiga memberikan petunjuk bagaimana kerjasama antar dosen, guru, dan orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak dalam upaya membentuk karakter ala Rasulullah SAW. Dan juga kita cantumkan di situ ada bukti bahwa sudah terlaksana PKM yang kita laksanakan. Baik, silakan lanjut. Dan ini kesimpulannya. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon koreksi dan masukan dari Ibu Reksiana. Terlebih saya masih baru, Ibu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Hendrayadi telah menyampaikan materi PKM-nya. Silakan kami berikan waktu kepada Bu Reksiana untuk memberikan tanggapan pada hasil PKM kami. Ya, ini berarti jenis PKM yang dilaksanakan oleh Mas Anam juga ya, sama timnya ya. Ya, oke. Tadi Pak siapa? Pak Heriadi ya? Pak Hendrayadi, Pak Hendrayadi ya, oke, sudah bagus pemaparannya. Ini sama ya, hampir sama dengan yang lain tadi. Kalau untuk dipublish nanti orientasinya karena kalian prodinya MPI ya, MPI mungkin nanti kalau sudah ada roadmap. Nah, nanti dosen-dosen itu sebenarnya harus mengacu kepada roadmap. Misalnya roadmap mana yang misalnya milestone-nya pada tahun ini ditargetkan oleh prodi. Itu yang harus dilaksanakan oleh para dosen. Misalnya tahun ini ada pendidikan karakter, ya sudah berarti sudah masuk ke dalam roadmap penelitian PKM tadi termasuk pendidikan karakter misalnya. Atau milestone-nya tahun ini tidak sesuai. Nah, itu juga harus para dosen harus melek terhadap ini ya kebutuhan prodi tadi yang dimaksudkan. Ada beberapa jenis yang masuk ke dalam jenis PKM. Ini perlu saya tanyakan, jenisnya apa yang kalian gunakan di sini, jenis PKM-nya? Misalnya ada pemanfaatan iptek misalnya. Jadi ada PKM itu ada jenis-jenisnya juga. Yang mana kira-kira jenisnya? Misalnya kalau yang Kemdikbud ada beberapa jenisnya, Kemenak juga ada beberapa jenisnya. Tadi kalau saya lihat PKM-nya masih yang biasa, yang ala kadarnya hanya terjun beberapa kali, misalnya seperti itu, tidak terpola, tidak terprogram, misalnya seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan, misalnya jenis PKM punya Kemdikbud, misalnya di sini ada misalnya tentang memang jenis PKM pengabdian kepada masyarakat. Tapi jenis PKM yang dimaksud di sini adalah pemecahan masalah yang ditunjukkan pada metodologi penelitian. Nah, seperti itu, atau misalnya di sini kalau PKM yang pengabdian kepada masyarakat, dia harus menyelesaikan suatu masalah besar. Masalah besarnya di sini misalnya pengentasan, misalnya apa, misalnya masalah terkait banjir, misalnya terkait misalnya ini harus masalah besar yang benar-benar misalnya dikatakan ini ya target penyelesaian suatu problem. Nah, seperti itu ya. Misalnya penataan, perbaikan lingkungan, pengentasan kemiskinan, pengembangan kelembagaan masyarakat, penanganan banjir, penanganan sosial. Nah, mungkin ini nanti bisa masuk ke dalam penanganan sosial atau kemasyarakatan. Tapi itu tadi kalau hanya metode ceramah, hanya ceramah sekali, apakah itu cocok dikatakan PKM riset? Nanti harus dipolakan lagi kalau itu nanti mau dipublish ataupun dipublikasikan. Kalau hanya istilahnya
kalau yang par misalnya berbasis riset, misalnya ada siklus-siklusnya, atau nanti misalnya menggunakan tindakan karena kalian misalnya tentang akhlak, misalnya seperti itu. Nah, itu ada fase-fase dalam melakukan pemecahan masalah. Itu yang perlu ditekankan. Tadi manfaatnya apa ya? Manfaatnya tadi apa? Ada yang Manfaatnya dirasakan ada di oleh kesimpulan, coba Ustaz. yang Kesimpulan. dilihat atau dirasakan oleh masyarakat apa manfaat? Kalau di apa nama di PPT-nya belum ada Ibu. Nah, Barangkali itu nanti ya. kita masukkan di Nah, laporan. ya, nanti di laporannya itu sebenarnya ada 6 kriteria. Yang pertama, misalnya pendahuluan. Yang kedua, target luaran. Yang ketiga, metode. Yang keempat, hasil yang dicapai. Kelima, potensi hasil. Keenam, rencana tindak lanjut. Nah, itu kalau mau dijadikan laporan yang sesuai dengan pedoman, apa tuh menyesuaikan kebutuhan riset PKM. Nah, itu mungkin yang perlu disesuaikan, atau kalau nanti dipublish, misalnya tadi harus mengeluarkan state of the art. Nah, ketika membuat di latar belakang masalah, bedanya dengan dengan yang lain itu apa harus keluar, ataupun statement problemnya itu harus benar-benar terlihat seperti itu, sehingga ini bisa dijadikan PKM misalnya berbasis sosial atau pengentasan apa misalnya tadi penanganan masalah sosial itu. Nah, kemudian misalnya di metode, ini metode juga harus ditemukan oleh Bapak Ibu semua, metode apa yang cocok, lihat jenis PKM-nya. Kalau misalnya sosial, metode apa yang misalnya tindakan kelas, atau metode misalnya PAR, atau metode FGD, tadi ada metode survei, bisa juga kalau itu berbasis riset. Kemudian dalam membahas pembahasannya, nah itu ada juga indikator-indikatornya ketika menerasikan hasil PKM-nya. Kalau misalnya dia penelitian tindakan pakai siklus, kemudian kalau misalnya FGD ada tahap perencanaan, pelaksanaan, penanganan solusi, itu seperti itu ya. Atau misalnya metodenya itu metode apa survei. Nah, jelas kalau survei harus jelas dulu apa yang disurvei, siapa yang menjadi objek surveinya, seperti itu, bagaimana mengolah datanya, itu seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus disesuaikan nanti ketika dipublish. Jangan sampai ini tidak dipublish, sayang sekali datanya sudah ada. Menurut saya selain ada output, ada outcome-nya. Outcome itu bisa berbasis publikasi artikel di jurnal PKM atau jurnal penelitian, itu bisa juga. Yang penting nanti dipublish sehingga bermanfaat bagi yang lain. Ya, oke. Cukup ya, lainnya sudah oke Mas Anam dan teman-teman, Pak Heriandi ya, Pak Hendra ya dia. Baik, terima kasih kepada Bu Reksiana telah memberikan masukan. Pak Hendrayadi juga telah memaparkan materi kita. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Dr. Septian Arif dan tim. Pada hari ini diwakili oleh Ibu Bendahara kita. Ya, Ibu ya. Bu Fil Isnaini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Fil. Baik, terima kasih Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bu Kaprodi, Bu Reksiana, dan sahabat-sahabat seperjuangan, mohon izin. Hari ini saya akan menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Kebetulan ketuanya pada semester ini adalah saya. Sudah 2 semester berturut-turut kami melakukan pengabdian kepada masyarakat di rumah ngaji. Rumah ngaji Al-Quran, rumah ngaji Samilul Quran, berarti 3 semester ini dari awal baru pembukaan, kemudian semester lalu dan semester ini lebih ke penguatan evaluasi dari penyampaian pengajaran pada rumah ngaji Samilul Quran bersama Dr. Septian Arif Budiman dan Dr. Sofyan Hadi, Padekan FAI. Karena kami tim bekerja sama dengan baik gitu dengan tim yang lain, mohon izin kebetulan yang membuat PowerPoint adalah Pak Dr. Septian gitu ya Bu. Izin sebelumnya foto yang nanti sebenarnya saya nggak mau pengakuan dosa, tapi pengakuan dosa dulu di awal. Foto yang dicantumkan oleh beliau salah dan nggak mau merevisi, jadi saya mohon maaf lahir dan batin dulu di awal gitu ya. Kenapa saya mengambil di semester ini kami mengambil judul
PKM kami adalah implementasi card shot untuk mengevaluasi kemampuan membaca Al-Quran pada santri rumah ngaji Samilul Quran. Yang pertama adalah 3 semester yang sudah kita lakukan di PKM di tempat tersebut, melihat dari santri-santri yang ada di rumah ngaji Samilul Quran, tingkat sudah mulai bosan dengan metode mengaji yang klasik yang diajarkan sebagaimana di rumah-rumah ngaji atau TPQ, TPA yang ada. Ngaji setoran, setoran, menerima setoran hafalan, dan evaluasinya itu mengaji, menerima setoran hafalan, seperti itu saja, yang monoton sehingga anak-anak bosan, kadang masuk, kadang enggak. Tidak ada surprise dalam pembelajarannya gitu ya. Kemudian manajemen waktunya yang monoton seperti itu saja, teman-teman hadir pada bada asar, kemudian pulang setelah selesai kegiatan dengan menunggu temannya mengaji, setoran mengaji, menunggu secara bergantian karena kebetulan santrinya belum begitu banyak, baru 18, dan kemudian pengajarnya itu hanya 2, sehingga manajemen waktunya untuk anak-anak gitu ya, menunggu pulang sekolah dalam keadaan sore itu mulai bosan. Nah, kemudian karena guru pembimbing mengajinya adalah mahasiswa Universitas Pamulang yang masih menjadi mahasiswa, sehingga mungkin bisa jadi kurangnya kreativitas dalam pengajaran, yang kemudian karena bukan mereka sebenarnya basicnya bukan pada pendidikan gitu, tapi mahasiswa yang mampu dan mumpuni dalam bidang mengaji dan kemudian mengajar pada rumah ngaji Samilul Quran, seperti itu. Boleh dilanjut, Pak Ana, mohon maaf. Kemudian kenapa kami ingin melakukan PKM tentang card shot? Karena saya Pak Septian serta Pak Dr. Sofyan itu terinspirasi dari sahabat kami juga di dosen agama gitu, yang membuat card shot untuk melatih fokus dan konsentrasi anak-anak dalam belajar gitu. Sehingga kami mencoba mengimplementasikannya juga pada rumah ngaji Samilul Quran, yang metode PKM-nya sebagaimana yang sudah pula dilakukan oleh teman-teman yang lain, diawali dengan kami ceramah terlebih dahulu, tapi ceramahnya kami hanya sebentar karena yang kami ajak praktek langsung adalah anak-anak, sehingga lebih banyak ke play, bermain, kemudian langsung bagaimana sih cara bermain short card gitu ya. Kami ada beberapa Ibu, salah satunya adalah yang saya bawa pulang ke rumah. Mungkin kalau bisa dilihat card shotnya seperti ini. Jadi nanti kami membuat kelompok dari 18, yang waktu itu yang hadir hanya 15. Kita membuat kelompok menjadi 3-3, kemudian saling tebak dengan teman-temannya sesuai dengan tingkatan pembelajaran, tingkatan pencapaian pembelajarannya, yang Iqra 1, Iqra 2, dan yang Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang hafalan, ini yang mengajinya, kemudian yang hafalan juga sama, kemudian hafalan doa-doa juga sama sesuai dengan pencapaian pembelajaran mengajinya, sehingga anak-anak itu lebih semangat untuk belajar, kemudian penasaran, meningkatkan penasaran, sehingga mereka merefresh lagi cara mereka, pembelajarannya, sehingga semakin menarik bagi anak-anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, kami melakukannya pada bulan Oktober kemarin di rumah ngaji Samilul Quran. Kemudian selanjutnya, Pak, boleh next, Pak. Ini Pak Septian salah memberikan fotonya. Kemudian sebelum hasilnya, saya ingin menyampaikan apa sih manfaat dari pengabdian kepada masyarakat. Kami dari dosen, tapi kok memberikan pengabdian kepada masyarakatnya itu untuk anak-anak gitu ya, Bu. Untuk anak-anak di TPQ tersebut gitu. Yang pertama, sudah roadmap yang ada, saya dan Pak Septian pribadi adalah dari jurusan S1 akuntansi. Ya, yang di S1 akuntansi salah satu visi misinya adalah sebagaimana visi misi Universitas Pamulang, yaitu mengembangkan humanis dan religius. Religiusnya ini di S1 akuntansi dimunculkan dengan keberadaan kami, salah satunya dosen agama yang MKWU gitu, Bu, untuk memunculkan nilai religiusitasnya selain dalam bidang akademik di lingkungan kampus, juga pada pengabdian kepada masyarakatnya.
Nah, karena background kami adalah pendidikan, sebenarnya pendidikan Islam, saya, Pak Septian, dan Pak Dr. Sofyan adalah pendidikan Islam, sehingga kami lebih banyak mendapatkan pembelajaran hakikatnya adalah, ya Saudara Ratmal, adalah tentang implementasi pendidikannya itu sendiri, cara-cara mengimplementasikan apa namanya trik-trik pembelajaran pendidikan. Salah satunya adalah Carshot ini, yang sebagaimana ada di 101 trik metode pembelajaran, itu salah satunya adalah Carshot ini. Apa sih manfaatnya bagi rumah ngaji sambil Al-Quran? Adanya PKM yang kami lakukan, salah satunya adalah diharapkan berguna supaya dapat menginovasi metode pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik santri pada rumah ngaji Sambilul Quran, khususnya ketika penguasaan mufrodat pada pembelajaran bahasa Arab, karena kami juga kemarin sedikit mengimplementasikan juga tentang mufrodatnya gitu, karena belajar mufrodat dasar. Kemudian selanjutnya bagi guru supaya menggunakan metode pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Kemudian bagi santri rumah ngaji Sambilul Quran diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi santri untuk lebih bersemangat dan berpartisipasi ketika proses pembelajaran bahasa Arab. Dan ini juga berkesinambungan Ibu dengan kegiatan di Prodi Fakultas Agama Islam, yaitu dengan TOT pembelajaran guru TPQ sewilayah Tangsel, sehingga pembinaan kami pada di lingkungan masyarakat, salah satunya pada rumah ngaji Sambilul Quran, gurunya ini kami ikutkan TOT yang kemarin baru dilaksanakan, ketuanya Pak Khairul Anam. Ya, TOT pembinaan guru ngaji se-Tangsel. Mungkin cukup sekian Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Anam. Baik, terima kasih kepada Bu Fil selaku ketua dan bendahara ketua kita. Oke. Selanjutnya kepada Bu Reksiana untuk bisa menanggapi Ya, dari ya hasil bagus PKM. ya Bu. Ya, bagus tadi Bu Phil Isna ini ya. Saya tanya dulu, ini lembaga ya Bu ya? Ya, yayasan Ibu. Yayasan yang apanya Bu? Yayasan. Iya, yayasan yang baru berdiri Ininya, kurang lebih sekolah ya? rumah ngaji Sekolah. Sambil Quran itu adalah yayasan dari Sambil Quran yang baru berdiri kurang lebih 2 tahun ini. Ya, jadi kadang harus dibedakan juga ya, mana PKM mana nanti untuk riset seperti itu. Maksudnya saya mempertegas saja, apakah ini lembaga sekolah atau lembaga swadaya atau lembaga apa? Nah, ini Swadaya harus berarti. diperjelas karena orientasi yang dinamakan PKM, dia berbasis kepada masyarakat. Pemanfaatannya kepada masyarakat itu harus diperhatikan. Kadang juga ada kampus-kampus yang misalnya apa bedanya magang, apa bedanya PKM. Nanti kalau ke sekolah karena kalian MPI nanti jatuhnya bukan PKM tapi malah seperti kayak praktik untuk penelitian biasa seperti itu. Tapi kalau orientasinya harus benar-benar, kecuali di sana adalah lembaga instansi yang sudah bekerja sama dan menjadi misalnya desa binaan atau lembaga binaan yang sudah kerjasama dengan apa namanya instansi ataupun kampus tersebut atau prodi tersebut. Nah, kita tanya lagi, apakah sudah kerjasama? Belum Ibu. Nah, itu ya nanti bisa dikerjasamakan dan bisa bahkan masuk ke dalam program MBKM. Jadi di program MBKM itu ada juga namanya program desa binaan ya. Jadi bisa juga berangkat dari desa binaan. Oh, dia sudah terprogram, memang sudah kerjasama dalam bidang apa dan apa lembaga tersebut bisa dibina, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti yang harus diperhatikan lembaganya, apakah dia berbasis swadaya misalnya, atau kalau di misalnya sekolah tadi kalau dia nggak berbasis masyarakat takutnya, kecuali tadi materi-materinya terkait kemasyarakatan atau kesosialan ya, itu bisa, ini harus diperhatikan juga. Terus kemudian ini juga karena menggunakan apa pretest, bukan pretest apa cardshot ya, suatu metode. Apakah metode ini dibuat oleh Ibu atau memang sudah baku punya orang? Kebetulan yang kami gunakan baku punya orang, punyanya Punya Pak orang. Denny Nah, Darmawan, juga dosen agama. itu mengetes keberhasilan suatu produk. Iya nggak, Bu?
Oh yes, Tidak. yes. Nah, kalau mengetes keberhasilan suatu produk itu apalagi metode ya, biasanya biasanya menggunakan tindakan kelas. Tidak bisa hanya seminggu 2 minggu, tapi minimal 1 kali tahap pembelajaran itu misalnya kita ukur kalau untuk ngetes suatu metode 6 atau 1 semester. Nah, itu ya dia harus terprogram. Itu saya bilang tadi kalau memang itu sudah masuk kerjasama dia harus terprogram apa kalau mengetes suatu metode untuk efektivitas suatu metode dan itu tidak sembarangan menurut kami. Apakah beliau terlempar? Cek. Bu Reksiana, apakah masih bersama kita di sini? Izin. Halo? Yap. Ya, ya. Oke, siap. Apakah jaringan di saya yang error atau bagaimana ya? Enggak kayaknya. Jelas. Bu Reksiana. Assalamualaikum Ibu. Agak putus-putus Ibu, mohon maaf. Ya, dia agak putus nyambung, Bu. Putus nyambung. Akhirnya putus bener. Kayak lagu itu. Selesai dah. Masih belum. Iya. Oke, sambil menunggu beliau, habis ini Bu Fatimah ya. Habis Bu Fatimah, Bu Haryati. Bu Haryati belum ada PPT-nya. Halo? Oke, siap. Silakan. Kedengaran? Ya, sorry, Kedengaran, Bu. tadi saya pental. Tadi itu ya Bu ya, nanti Ibu. diperhatikan Baik, siap koreksi, ya. apa namanya kalau bisa nanti bisa jadi desa binaan kerjasama antara pihak instansi tersebut. Kalau memang mau dijadikan desa binaan bisa mengambil juga program MBKM yang apa namanya, tapi di kampus tersebut harus sudah punya program MBKM bisa menjadi desa binaan tadi masuk ke dalam program MBKM, atau kalau mau penelitian atau PKM biasa tadi harus dilihat polanya karena ini mengetes suatu produk ataupun efektivitas suatu metode itu harus diperhatikan. Nah, kalau metode berarti misalnya bisa mengundangkan penelitian tindakan kelas misalnya seperti atau PAR ya, participation action research, itu ada pola-polanya nanti itu bisa diperhatikan. Kalau itu untuk selanjutnya next misalnya sekarang sudah ada bisa dipublish tapi harus mengikuti pola-pola yang punya template jurnal ataupun disesuaikan dengan riset PKM. Itu saja Bu dari saya, lainnya sudah oke ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Fil yang telah memaparkan luar biasa. Bu Reksana juga sudah memberikan penjelasan. Saya juga mendapatkan ilmu baru bahwa PKM itu bedanya dengan penelitian yang lain itu dia fokusnya harus kepada masyarakat ternyata ya, bukan kepada lembaga pendidikan. Baik. Nah, iya karena kalau dibaca di buku pedoman PKM ya itu harus dibedakan ya. Misalnya kecuali misalnya instansi yang sudah menjadi kerjasama kerjasama antar instansi, lembaga yang sudah terikat dengan kampusnya seperti itu ya. Lihat di mana-mana kalau PKM itu pasti berbasisnya kepada masyarakat ya. Ya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bu Fatimah untuk memaparkan materinya. Izin, kita masih ada 3 orang. Kalau bisa kita waktunya dipersingkat lagi. Ya, Sedikit aja, ya. Saya sambil membuka materi, Bu Fatimah boleh memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini Bu Fatimah dari IKI bukan ya? Iya, betul sekali. Itu kan justru saya dulu Ibu. Aduh. Bukan Bu, ini Fatimah yang di Unpam. Oh iya. Saat sekarang. Ibu, silakan Ibu. Rezkia, baik. Yang saya hormati Bu Reksiana, Pak Khairul Unmam, dan teman-teman dosen Unpam yang hadir pada sore ini. Sore ini saya akan memaparkan ya hasil PKM kami
Eh, kami Fatimah sebagai ketua, Bu Sri Wahyuni dan Bu Andi sebagai anggota ya. Judul PKM dari kami adalah pendampingan. Pak, kurang pas, Pak. Kurang pas. Oh, ibunya ya? Baik, baik, sorry. Ini kurang pas ya. Gedein aja. Oke, silakan Ibu. Pendampingan penerapan metode tahsin dan pemanfaatkan media digital dalam belajar Al-Quran di Majelis Taklim Nurul Iman Sawah Baru Ciputat. Ini langsung Pak, lanjut. Lanjut Pak. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah di Quran surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'an tartila, dan hendaklah kalian seorang muslim membaca Al-Quran harus dengan benar. Benar ini maksudnya adalah sesuai dengan kaidah dan tajwid ya. Oleh karena itu kami tim PKM ingin membagikan kepada masyarakat Muslim di Indonesia ini supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tidak ada alasan dengan kesibukan atau apa. Oleh karena itu kami mempersembahkan ini dengan metode digital. Kita aja langsung Pak, kita cepat. Lah, ini belum satu lagi. Satu lagi Pak. Nih, Kelurahan Sawah Baru memiliki cukup banyak kegiatan. Kelihatan Pak, kegiatan. Namun dari sekian kegiatan agama ini ada di Kelurahan Sawah Baru memiliki kegiatan pengajian yang anggotanya khusus kalangan ibu-ibu ya. Untuk memilih kegiatan pengajian dan yang anggotanya khusus kalangan ibu-ibu ini, objek dalam pengabdian kami ya PKM ini adalah Majelis Taklim Nurul Iman Ciputat ya. Setelah kami berdiskusi dengan Ketua Majelis Taklim, ada hal-hal yang perlu kami bagikan kepada mereka agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ya kan? Dan karena mereka itu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga atau orang karir, ya sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengikuti belajar yang formal atau di Majelis Taklim. Oleh karena itu kami mempersembahkan belajar ini dengan metode digital. Kita aja kan ya. Tujuan itu langsung Pak. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian dari Tridharma tinggi perguruan, dan juga ada tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan baca Al-Quran dengan baik dan pendampingan penerapan metode tahsin dan pemanfaatan digital kepada anggota Majelis Taklim Nurul Iman Ciputat. Terus lanjut Pak. Metode pelaksanaannya, tahap pertama adalah observasi, ya kan? Pada tahap ini tim pelaksana PKM melakukan observasi kepada masyarakat atau kepada ini, minta izin kepada Ketua Majelis Taklim menentukan jadwal dan ini atau tema pengabdian yang tepat untuk majelis tersebut. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini tim PKM melakukan pembekalan dan penyusunan proposal. Terus ketiga adalah tahap persiapan ya. Tahap tim ini berkoordinasi kembali dengan pihak ini untuk menentukan jumlah peserta, tempat dan metode sosialisasi. Alhamdulillah ini kemarin banyak banget yang datang ya. Sekitar ada 40-an yang datang kemarin. Kebetulan ini Majelis Taklim di dekat rumah saya dan saya juga termasuk ngajar di situ. Yang keempat adalah tahap pelaksanaannya ya. Tahap ini berlangsung kegiatan PKM itu merupakan penyuluhan. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab dan tadi dengan evaluasi. Terus langsung Pak, biar cepat selesai. Nah, ini kemarin materi cara menyampaikan nih ya. Jadi kami membukakan metode tersebut, digital tersebut dibantu dengan mahasiswa. Jadi kita praktek langsung digital tersebut ya. Jadi kita praktek tersebut. Alhamdulillah ibu-ibu senang sekali
dengan metode ini ya, digital ini, karena bisa dipraktekkan di rumah ya, sambil ngulek, sambil apa bisa mempraktekkan ya kan, nggak harus Silakan. Aman. di samping datang ke pengajian juga bisa di rumah, bisa praktekkan. Ini senang sekali mereka itu ya bisa ini. Kami praktekkan gini aja kemarin, satu-satu aja. Contoh ini ba gitu dan seterusnya gitu aja ya. Ini alhamdulillah dengan apa namanya metode atau aplikasi fitur akun digital ini bisa berkembang terus sehingga tidak ada alasan terutama ibu-ibu ya yang sibuk-sibuk itu tidak belajar dengan Al-Quran di samping belajar. Itu aja, sekian dari saya. Cukup mungkin dari saya. Ini bisa dibaca sendiri. Ibu ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu sayang. Ibu, ya. Izin ya Ibu mau ngomentarin sedikit Ibu. Timnya ini sudah bagus sekali. Ini sebenarnya yang kalau kita bilang PKM beneran. Karena tadi judulnya apa tadi Ibu? Pendampingan. Nah, pendampingan apa tadi Bu? Penerapan metode tahsin dan pemanfaatan media digital. Pendampingan penerapan metode tahsin dan pemanfaatan media digital dalam belajar Al-Quran. Tulis taklim. Nih, sasarannya adalah masyarakat. Ini benar-benar PKM ini karena tadi sasarannya adalah masyarakat, ya Bu ya. Terus tadi secara metode juga sudah ada, cuma mungkin kalau ini yang perlu dipertegas, Ibu menguji misalnya tujuannya ini untuk menguji materi ajarkah atau nanti untuk benar-benar PKM. Nah, kalau misalnya tadi Ibu kan materinya sudah jelas tuh apa saja materi. Kalau hanya untuk misalnya PKM yang berbasis riset, nanti kalau misalnya menguji materi ajar bisa mengambil metode ADI, metode R-Studitu, yang itu tahapnya pengembangan. Pengembangan bahan ajar digital tadi seperti itu. Atau kalau memang Ibu tadi yang pas juga adalah part di awal rencana Ibu adalah misalnya mengidentifikasi permasalahan misalnya di awal melakukan observasi, ngobrol sama tadi RT RW-nya, kemudian baru menyusun rencana, baru melaksanakan. Nah, itu cocoknya juga par. Nah, participation action research itu langkah-langkahnya sudah sesuai. Mungkin bisa mengambil yang par tadi, tapi harus disesuaikan. Ada selain observasi, ada pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan identifikasi masalah. Nah, itu tadi juga cocok untuk par ya Ibu. Tadi manfaatnya apa Ibu? Manfaatnya untuk meningkatkan ini ya. Kemampuan baca Al-Quran melalui pendampingan penerapan metode tahsin. Nah, bukan manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakatnya apa Ibu? Ya. Mungkin harus manfaatnya jadi mereka bisa apa misalnya? Ya, di samping orang-orang belajar ke Majelis Taklim juga bisa belajar di rumah. Oh, manfaatnya ya kemudahan. Misalnya tadi kemudahan dalam mengakses pembelajaran. Nah, tapi harus ada Bu, misalnya manfaat yang signifikannya mungkin nanti ditanya atau diwawancara lagi. Misalnya manfaat yang benar-benar dirasakan itu, oh setelah mereka nggak bisa baca, misalnya ternyata sudah bisa membaca ini, sudah bisa memahami Iqra, misalnya sudah memahami apa. Nah, itu yang perlu diperjelas nanti Ibu. Sehingga nanti diselaraskan dengan tujuan. Tujuannya apa sih? Nah, untuk meningkatkan bacaan Al-Quran majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim untuk mempermudah. Ini harus diselaraskan tujuan kemudian dengan manfaatnya. Lainnya sudah oke Ibu, bisa dipublish nanti di jurnal saya rasa, tapi itu tadi harus disesuaikan dengan ambil yang par sepertinya cocoknya tadi karena langkah-langkah Ibu tadi sudah hampir sesuai, tinggal nanti disesuaikan dengan langkah par tadi ya Bu ya. Oke Ibu, selamat ya Ibu. Ini cukup bagus judulnya menurut saya yang seperti ini yang dinamakan PKM tadi ya karena kedepannya juga kita ngambil yang lain lagi. Iya, gitu. Ya boleh. Baik, terima kasih. Berlanjut ya gitu ya, berlanjut. Terima kasih Bu Ustazah Fatimah dan Bu Ustazah Rexiana tadi udah paparkan. Terima kasih Bu Rexiana. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Nurhayati.
Atau Pak Zidni Ilman. Oke. Pak Zidni? Kedengar suaranya Pak Anam. Dengar. Dengar Pak. Dengar. Buka mukanya dong. Mukanya yang belum Oh. ada Pak, mukanya. Bukannya di masjid ini Mas Yan. Ayo. Astagfirullahaladzim, maaf. Baik. Mana Pak Zidni? Saya Pak Anam ya. Iya, monggo. Ini ada, kelihatan nggak? Baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Anam, minta itunya apa tadi itu PPT ya? Ya. Siapa Zidni? On the way, on the way. PPT-nya Buka bukan aja, buka para aja, Pak. pencari Tuhan ya. Lanjut Pak Zidni, buka aja. Ya, bukan para pencari Tuhan, tapi PowerPoint. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya Anam, yang mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan nanti bahagia hari Senin karena gajian tanggal 15. Ya, mohon izin Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saya kebetulan sekali mewakili teman-teman dalam PKM yang kita adakan pada tanggal 29 Oktober 2023, kalau nggak salah sih hari Ahad di Pondok Aren, Parigi. Tema yang kita ambil adalah pendidikan karakter berbasis kertas A4. Ya, bacanya begitu ya Pak Anam ya. Bukan A4 tapi A4. Kecil sekali Pak Zidni. Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, sasarannya adalah di sana ada anak-anak yatim dan duafa. Kemudian kenapa kita mengambil tema pendidikan karakter berbasis kertas A4? A4 ini ternyata singkatan. A4-nya A-nya adalah Al-Qur'an, akhlak A-nya satunya lagi adalah Halo, Pak Anang? Lanjut Pak. Halo Pak Zidni. Cek. Satunya adalah akhlak. Ya, kedengeran nggak suara saya? Barusan hilang Pak. Sekarang ada. Sekarang ada, tapi kayaknya jaringan di Bapak kayaknya ini Pak, muncul hilang. Nah, sebaiknya Bapak cari posisi yang jaringannya. Iya. Ini padahal sinyalnya itu full loh. Atau mungkin karena pertengahan bulan kali ya. Bapak ke Unpam coba Pak. Lanjut. Sudah bagus. Terima kasih. Baik, A4 itu adalah Al-Qur'an, kemudian akhlak, kemudian ada aktif, dan yang terakhir itu ada amanah, begitu ya. Kenapa kemudian kita sasarannya kepada anak-anak yatim, terutama anak yatim dan duafa. Kemudian materi yang kita sampaikan itu adalah persoalan pendidikan karakter karena begini. Kalau kita melihat bahwa bagaimana memang secara akhlak saya tidak mengatakan tidak bagus, tapi itu pun punya alasan karena jauh daripada didikan orang tua. Yang kadang-kadang dididik sama orang tua saja belum bisa benar, apalagi yang tanpa didikan orang tua. Kemudian kenapa juga anak yatim, ada anak-anak hilang lagi. Hilang lagi mungkin beliau. Ya, oke. Baik, langsung saya agak cepat aja deh, takut hilang-hilangan dulu. Ya, konsep pendidikan karakter, kita menerangkan kepada teman-teman di sana, teman-teman yatim dan duafa,
Kita misalkan ada banyak Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan bahwa saya dari manajemen pendidikan Islam. Begitu. Jadi apa namanya PKM kita tentunya sesuai dengan linear kita. Kemudian soal kerjasama atas akhlak juga kita di sana itu. Ya, pendidikan karakter dan integritas mengajarkan nilai-nilai seperti Hilang suaranya ya? Iya, hilang. Orang-orangnya juga hilang kayaknya nih. Nah, nanti Bu, apa namanya? Pak Zidni. Ya. Pak Muhammad Zidni Ilman. Tadi baru sampai 2 ya, baru sampai up ya. Baik, kemudian soal untuk berpartisipasi aktif. Jaringan di Bapak itu merah, ya, Pak. Jadi kedengeran? hilang terus. Oke. Hilang terus ya? Hilang terus, Pak. Waduh. Kalau sekarang gimana Pak Ana? Ya mendingan keluar rumah dari tadi harusnya Pak. Ya, sip. Lanjut Pak. Ya, kedengeran ya, ini di depan toilet ini. Ya Allah, sedih sekali ya. Baik, berikutnya kerjasama atas keaktifan. Yang kita sampaikan bahwa kita memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dinamis. Saya takut hilang-hilangan lagi, waktunya sudah semakin ini. Yang terakhir itu ada kerjasama atas amanah. Kita mengajarkan tanggung jawab pada teman-teman yatim dan duafa tadi. Dan kemudian implementasi pendidikan karakter berbasis kertas A4, metode pembelajaran menarik menggunakan coba itunya Pak Anam, apa namanya? PowerPoint-nya ya? Nggak kelihatan. Ada, tapi kayak tadi hilang-hilang Pak. Jadi mungkin karena berat dan sebagainya sehingga saya kosongkan. Oke. Baik, implementasi. Ya, betul. Implementasi pendidikan karakter berbasis kertas A4 itu satu metode pembelajaran menarik menggunakan pendekatan berbasis permainan, cerita, dan kreativitas yang ini kita sampaikan ke mereka. Kemudian untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua, gitu ya. Artinya bahwa yang masih punya orang tua maksudnya. Karena yatim itu pasti ada yang kebetulan masih ada orang tuanya, gitu ya. Dan kita bekerja sama dengan orang tua untuk mengembangkan karakter anak di rumah dan di sekolah. Kemudian yang ketiga, pengembangan modul khusus, misalkan menciptakan materi ajar yang menarik dan inovatif. Terakhir, Pak Anam, ke bawah. Kesimpulan dan penutup, akhir kata, pendidikan karakter berbasis kertas A4 memberikan kontribusi besar dalam membentuk generasi muda yang berkarakter tangguh dan berdaya saing. Kemudian harapan masa depan tentu kita menginginkan melahirkan individu yang memiliki etika, bukan etika yang lagi ramai sekarang ini, gitu, integritas dan kepemimpinan yang kuat, siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sekian dari Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Zidni Ilman. Mungkin langsung saja kepada Bu Reksiana untuk menanggapi, saya nggak tahu tadi kita menanggapi sebagian mana. Ya, yang jelas afford tadi afford. Oke, tadi siapa? Pak Zidni, Bu. Oke, terima kasih Pak atas presentasi. Ya, Pak Zidni, terima kasih atas presentasinya. Ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi. Yang pertama judul sudah menggambarkan masalah belum ya Pak ya? Itu sepertinya
ada yang bawahnya terlalu ada penjelasan, kemudian kalau dilihat di sini judulnya itu apa tadi Pak? Pendidikan karakter berbasis A4. Ya, Hanya betul. segitu ya judulnya ya? Berbasis kertas A4. Ya, hanya segitu. Halo Pak Zin nih. Kenapa Pak? Ada masalah nggak di judulnya? Oh, enggak, jadi gini. Jadi A4 itu sebenarnya kalau diperpanjang itu singkatan. A-nya itu adalah Al-Qur'an, A pertama Al-Qur'an. Kemudian A yang kedua itu akhlak, ketiga aktif, dan yang keempat itu amanah, begitu kalau diperpanjang. Tapi dilakukan Ya, boleh gitu. misalnya pendidikan karakter berbasis pendekatan A4 atau berbasis Ya. metode A4. Nanti tapi ditulis secara ini Pak, nanti tidak tergambar karena seperti Baik. judul buku Pak. Baik. Jadi judul PKM itu kan harus memuat problem yang kita Baik. juga mencari solusi dari problem tersebut ya. Itu seperti itu ya Pak ya. Baik. Kemudian tadi itu jenisnya apa? Jenis PKM-nya Pak? Oke, Jadi, kalau objeknya itu adalah anak yatim dan duafa. Oke, sudah bagus, sudah masuk masuk ke dalam objek PKM. Tapi jenisnya tadi belum jelas ya. Saya melihatnya belum ada metode PKM-nya itu apa Pak? Jadi metodenya itu kita ceramah Bu, begitu sama kayak yang seperti yang Pak Yani tadi seperti itu, Pak Hendra gitu. Dan kalau metode pelaksanaan PKM-nya itu pertama memang ini kan tim kita kebetulan salah satunya ada mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Iya. Nggak kedengeran ya? Halo? Saya kok nggak kedengeran ya, Mas Anam? Pak Anam hilang. Ke sini. Hilang ya? Di Ibu juga ya? Ya, di saya juga gangguan. Halo Pak. Di sana nggak kedenger, di sini nggak kedengaran Pak Ustaz di sini. Saya Pindah lagi Pak, pindah. Sinyalnya ya. Ya, nggak kedengaran. Saya dengar dari sana, tapi yang saya sampaikan tidak kedengaran di sana. Tadi Bu Reksiana menyampaikan, saya dengar. Oh gitu. Ya, baik. Ya, itu ya Pak ya. Tadi metodenya harus diperjelas. Ini jenis PKM-nya itu apa? Tadi ini perlu diperhatikan. Apakah juga sudah menyesuaikan roadmap ya? Tadi pendidikan karakter itu apakah menjadi objek kajian di perguruan tinggi ataupun prodi Bapak, itu harus diperhatikan juga. Misalnya tadi mengacu kepada milestone roadmap yang diterapkan di prodi MPI. Kemudian tadi metode, kalau ini program PKM riset harus disesuaikan nanti ketika publikasi, nanti akan ditanya latar belakang masalah, metodenya harus menyesuaikan tahap metode riset ilmiah meskipun ini PKM. Nah, itu yang harus diperhatikan tahapannya juga Pak. Ketika misalnya sudah dilaksanakan PKM tersebut tapi nanti tahap-tahapannya disesuaikan dengan jenis PKM yang diambil tadi. Jadi ada beberapa jenis PKM. Tadi ada yang peningkatan strata sosial, ada PKM yang pengembangan iptek. Nah, ini yang mana Bapak harus harus disesuaikan juga ya. Nah, manfaatnya Pak. Apa manfaatnya Pak? Tadi ada nggak manfaatnya Pak? Bagi anak yatim. Iya. Apa itu kan manfaatnya memang tadi? Ya, jadi awalnya kan memang dari mahasiswa melaporkan kepada kami bahwa ada penurunan akhlak di salah satu yayasan yang kebetulan dia termasuk dalam bagian yang salah satu dewan gurunya begitu ya. Kemudian akhirnya kita masuk dan kemudian setelah kita menyampaikan pemaparan seperti yang tadi, artinya materi yang tadi kita sampaikan. Kemudian setelah itu kita di siswa-siswa tersebut dan alhamdulillah grafiknya sedikit agak naik lebih sedikit walaupun belum secara paling tidak jatuh seperti sebelum kita hadir ke sana, begitu kira-kira.
Nah, itu tadi harus jelas ya Pak pengukurannya kalau memang Ya, itu harus terlihat apa signifikansi manfaatnya. Tadi kan Bapak ngomong menyampaikan ada grafik misalnya seperti itu. Kalau gimana pengukurannya kalau itu meningkat atau dari pengamatan itu harus terbaca nanti ya Pak ya ketika di laporan ataupun tadi harus diperjelas detail terkait metode yang digunakan. Itu saja sih Pak, lainnya sudah oke. Itu juga bagus. Nanti kalau memang itu jadi produk, apakah ini produk misalnya A4 ini bisa dijadikan satu produk bahan ajar, misalnya nanti juga bisa seperti itu. Ada apa namanya tindak lanjutnya lagi ya Pak ya. Kalau ini menjadi bahan ajar, ini bagus juga ya baik. Pak ya. Misalnya A4 tapi harus disinkronisasikan lagi dengan keilmuan atau ada analogi keilmuannya kenapa dinamakan A4, Ya, bagaimana isinya, nanti harus sesuai seperti itu. Ya, bagus Pak. terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Zidna Ilman telah presentasi di tengah kesusahan jaringan. Terima kasih Bu Reksiana. Selanjutnya, yang terakhir kita dengarkan sama-sama presentasi dari Bu Khadijah. Iya, Terakhir ya. terakhir. Ya, Saya belum dapat materi Bu Khadijah, Bu. Sorry, soalnya materi di saya itu Bu Fatimah. Apa? Bukan Bu Fatimah. sendiri aja. Boleh Bu, boleh Bu. Nah, makanya masalah kita dari tadi itu ini tidak bisa memberikan apa namanya kesempatan kepada orang untuk apa menampilkan PPT-nya. Bisa Ibu share screen dari situ nggak? Saya nggak bisa share karena ini. Oh beda ini laptop sama ini ya. Iya. Atau yang Bu Khadijah punya file di HP terus kirim ke saya biar saya langsung. Ya. Soalnya Bu Fat di saya itu datanya Bu ini Bu, apa namanya Bu Nur Hayati ya? Hah? Oh gitu. Iya. Ya, ke Pak Anam sebentar. Lanjut aja dulu Bu. Bu Khadijah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reksiana MA dan teman-teman dosen seperjuangan dalam diseminasi PKM ini kali ini. Saya akan menyampaikan hasil PKM yang sudah dilakukan tanggal 15 Oktober ya di Pondok Cabe. Tapi setelah saya simak dari Bu Reksi yang tadi sampaikan untuk teman-teman, kayaknya ini berbeda gitu, artinya berbeda karena kami ini melakukan PKM-nya itu di lembaga pendidikan begitu Bu. Jadinya bukan di masyarakat ya, di lembaga pendidikan atau di SMA Hasanah Kebajikan ya, yang mempunyai judul Disiplin Pembelajaran Integratif pada SMA Hasanah Kebajikan. Sebentar, saya ini dulu Pak Anam. PPT. Pak Anam sambil dicek ya, sudah saya kirim. Oke, sip. Lanjut aja Bu, lanjut aja. Pendahuluan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan harapan itu seorang guru kita ya, seorang dosen juga harus mempunyai model pembelajaran yang membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Artinya kita mampu memberikan sebuah simulasi terhadap terhadap mahasiswa ataupun siswa agar mereka mampu berpikir kreatif. Perubahan ini mampu mengarahkan siswa memperoleh ide, keterampilan, melatih daya kritis, motivasi, dan meningkatkan hasil belajar, mengembangkan pemikiran kritis, memerlukan latihan, harus menemukan pola terlebih dahulu, membangun penjelasan, membuat hipotesa, mengintegrasikan, dan mengemas temuan bukti dan matrik, dan kemudian mengomunikasikan informasinya. Latar belakang yaitu pendidikan selalu diyakini sebagai instrumen paling mendasar dalam membangun peradaban manusia, sebagai
hal yang paling penting dalam kehidupan pendidikan senantiasa bergerak dinamis, menyikapi berbagai fenomena yang selalu berkembang, seiring dengan perkembangannya kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi kondisi dunia yang semakin global dan semakin maju, di mana persaingan kehidupan semakin kompleks, diperlukan upaya untuk mempersiapkan generasi manusia yang tangguh dan juga berlandaskan nilai-nilai agama. Tujuan dari PKM yang kami lakukan yaitu untuk memberikan sebuah pembekalan atau memberikan sebuah arahan dalam menerapkan disiplin pembelajaran integratif kepada siswa SMA Hasanah Kebajikan Pondok Cabe. Yang kedua yaitu dilakukan untuk mendukung proses KBM dengan disiplin integratif dalam memajukan SMA Hasanah Kebajikan Pondok Cabe. Metode pelaksanaan PKM yang kami lakukan yaitu dengan metode ceramah, ya. Kita memberikan sebuah pengetahuan melalui PPT yang kita tampilkan kepada tenaga pendidik dan juga siswa SMA Hasanah Kebajikan. Bagaimana sih caranya kita belajar integratif, disiplin integratif, ya. Hasil yang kita dapatkan yaitu dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran integratif pada siswa SMA Hasanah Kebajikan Pondok Cabe. Peserta telah juga mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pembelajaran disiplin integratif. Walaupun mungkin selama ini mereka itu sebenarnya sudah melakukan, tapi belum paham kalau itu tuh sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran disiplin integratif gitu. Analisa dalam PKM ini yaitu dalam mengatasi krisis moralitas yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya dengan memberikan disiplin pembelajaran integratif disesuaikan atau dikonstrukkan dalam nilai-nilai keagamaan. Kesimpulannya yaitu pelaksanaan PKM yang kita laksanakan di SMA Hasanah Kebajikan yaitu dengan mengangkat tema disiplin pembelajaran integratif siswa SMA Hasanah Kebajikan telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh tenaga pendidik, oleh pelajar, siswa SMA Hasanah Kebajikan dan juga oleh mahasiswa, ya. Mereka dengan antusias mengikuti kegiatan PKM. Terlihat dari beberapa teman-teman siswa SMA Hasanah Kebajikan memberikan pertanyaan terkait dengan disiplin pembelajaran integratif. Harapan ke depannya yaitu SMA Hasanah Kebajikan dapat menerapkan pembelajaran integratif dengan baik sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Mungkin cukup sekian untuk paparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Anam dan juga Bu Reksi. Baik, terima kasih kepada Bu Khadijah. Selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Bu Reksia. Silakan. Judulnya tadi apa Bu? Karena saya nggak lihat PPT di Google Drive juga tidak ada ya materinya. Tip siswa SMA Hasanah Ulang Bu, tidak kedengaran. Disiplin pembelajaran integratif siswa SMA Hasanah Kebijakan. Nah, itu disiplin. Saya lebih kepada orientasinya lebih kepada pembelajaran ya, bukan lebih kepada PKM ya Bu ya. Mungkin pola nanti judulnya mungkin harus disesuaikan. Kalau memang PKM-nya itu memberikan wawasan, memberikan apa kepada gurunya, itu harus berbunyi seperti kayak kita melakukan pemberdayaan ataupun apa ya istilahnya nanti cari pola-pola yang judulnya itu sesuai dengan PKM. Nah, itu ya meskipun nanti objeknya guru ataupun lembaga pendidikan tersebut sudah menjadi sekolah binaan ataupun kerjasama. Nah, itu yang bagusnya itu kalau sudah kerjasama, Bu. Jadi di prodi itu butuh kalau diakreditasi mitra. Jadi PKM riset yang dilakukan oleh dosen itu bagusnya kalau sudah bermitra. Itu nanti ada tagihan dari akreditasi itu dalam kaitan kerjasama. Tapi kerjasama ini harus ada
bukti nyata. Bukti nyatanya itu dalam bentuk kegiatan bisa PKM, riset, kegiatan pembelajaran atau pendidikan, ataupun menyesuaikan dengan Tridharma. Nah, itu nanti yang perlu dipolakan judul-judul PKM-nya tadi harus mengacu kepada roadmap ataupun milestone yang sudah dibuat oleh Prodi Ibu. MPI ya Bu ya? Iya Bu. Nah, kalau MPI mungkin disesuaikan dengan standarisasi, misalnya manajemennya, misalnya apa yang kira-kira menjadi apa solusi kalau dia masuk ke dalam sekolah mitra ataupun tadi sudah bekerja sama seperti itu. Kalau seperti lebih kepada orientasinya pembelajaran, nanti takutnya jatuhnya bukan kepada PKM ya,